Sementara itu, di saat tim Garuda sedang benar-benar prepare, ada kabar bagus terkait lawan kita Australia di bulan Maret nanti. Yap, dikutip dari news.com.au, setelah tim Kanguru dipastikan kehilangan dua bek andalan, Harry Souttar dan Alessandro Cerciati, peluang timnas Indonesia kembali di posisi. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, sekarang kita kembali pula bincang terkait dengan perkembangan terkini sepak bola timnas Indonesia. Mereka untung, kita buntung. Australia tambah merana. Erick Thohir ambil langkah cepat, siapkan plan kejutan. Ini yang saya ingin reaksi guys hari ini. Sekarang ini di bulan Februari. 11 bulan Februari, tanggal 11 ya sekarang, jadi hanya tinggal berapa hari lagi? 20 Maret nanti. Hanya tinggal dalam 40 hari sebelum timnas Indonesia akan melawan Australia bermain di Sydney. Apa perkembangan dan apa yang terkini terkait dengan timnas Indonesia? Sekarang ini timnas Australia juga sedang menyoroti, mengintai apa sahaja timnas Indonesia punya pembaharuan yang dibawa oleh Bapak Erick Thohir. Karena Indonesia ini makin hari makin ada kejutan-kejutan yang kita tidak sangkakan. Jadi tanpa berbasa-basi, ayo guys kita simak dulu video ini. Meskipun terhitung cukup lama, akan tetapi persiapan sejak dini untuk menyambut 4 laga sisa di round 3 emang harus disiapkan sejak awal. Dan mungkin semua sepakat kalau grup C memang nggak bisa dipungkiri sebagai grup yang nggak bisa ditebak. Maka hal yang wajar jika grup ini disebut sebagai grup neraka. Nah, di luar Jepang, grup neraka tentu guys, persaingan memang. antara peringkat 2 sampai 6 masih gila, sangat terbuka. Itulah kenapa masih kejap kita tengok dulu guys. Ini memang sengit nih kita tengok agar bisa mencapai target yang diharapkan Jepang. Ini guys ya. Oke, Jepang 16 poin ya, Australia 7, Indonesia 6, Saudi Arabia 6, Bahrain 6, China 6. Ini betul-betul grup neraka bagi Australia, Indonesia, Saudi Arabia, Bahrain dan China. Oke, Jepang kita ketepikan. Jepang itu sudah lolos kalau diikut dari poin ini, dan mereka ada beberapa perlawanan lagi yang mereka perlu lalui. Agak sulit untuk tim-tim lain ini untuk mengejar poin Jepang itu. Oke, ini yang kita nantikan, Australia Indonesia. Perlawanan 20 Maret. Ini penentuan bagi timnas Indonesia sama ada mereka benar-benar bisa bersaing dengan tim yang di bawah Jepang ini. Australia, Saudi Arabia, Bahrain dan juga China. Dan kalau kita ikut situasi dan materi yang ada sekarang di timnas Indonesia, Indonesia sebenarnya bisa mengiringi Jepang untuk lolos. Nah, kita optimis guys. Ini kita bicara terkait dengan data dan fakta, bukan semata-mata hanya ingin menyenangkan hati rakyat Indonesia. Saya tidak berkata menyenangkan hati rakyat Indonesia, tapi saya berbicara biar terkait dengan fakta dan datanya. Ikut materi yang ada, dengan pemain-pemain yang ada, dengan kepelatihan yang ada, dan dengan kepimpinan daripada Bapak Erick Thohir, Indonesia sebenarnya bisa saja lolos ke peringkat seterusnya. Saya cukup optimis yang ini. Kalaupun Indonesia tidak berada di ranking kedua, ketiga, keempat itu Indonesia bisa. Nah ini. Oke, kita lanjut guys. Sampai 6 masih sangat terbuka. Itulah kenapa masing-masing tim sungguh akan melakukan apapun agar bisa mencapai target yang diharapkan. Namun semua pun mau capai target. Pada umumnya pasti akan selalu muncul hal-hal tak terduga, seperti yang dialami Australia, di mana mereka harus apes lantaran kini ada dua pemainnya yang cedera menyusul, Harry Souttar dan Alessandro Cerciati. Tentu saja bagi Indonesia ini adalah sebuah keuntungan, mengingat kita baru aja ketambahan sosok penyerang baru dalam diri Ole Rummenigge. Namun melihat peluang yang kayaknya kok makin terbuka, diketahui kalau PSSI akan mengambil langkah cepat untuk menciptakan planning yang disinyalir akan mengejutkan banyak pihak.
Target 6 poin di bulan Maret sepertinya bukan lagi sesuatu yang mustahil untuk diraih, sebab melihat peta kekuatan dari 6 pertandingan yang udah dijalani, praktis cuma Jepang doang nih yang emang benar-benar sulit pol. Sisanya, Jepang ya memang merata sulit. alias ya kualitasnya setara lah. Termasuk Indonesia yang di awal begitu diremehkan, nyatanya mampu membuktikan jika tim ini gak sekedar cuma jadi tim hore. Namun yang patut diingat, kita jangan terlena karena bagaimanapun timnas Indonesia belum memastikan apa-apa. Terlebih tim-tim lainnya pun pastinya juga melakukan perbaikan secara berkala atau menyeluruh. Sementara itu, di saat tim Garuda sedang benar-benar prepare, ada kabar bagus terkait lawan kita Australia di bulan Maret nanti. Yap, dikutip dari news.com.au, setelah tim Kanguru dipastikan kehilangan 2 bek andalan, Harry Souttar dan Alessandro Cerciati, kini Tony Popovic kembali dipusingkan lantaran 2 lagi pemain yang cedera ketika membela klub masing-masing. Yang mana mereka adalah sang penyerang Nestori Irankunda dan bek kiri Jordan Bos. Yap, Irankunda dilaporkan mengalami cedera pergelangan kaki saat membela Grasshopper dalam lanjutan Liga Super Swiss melawan Lugano. Sedangkan Jordan Bos dilaporkan mengalami cedera hamstring dan cuman bertahan 24 menit ketika tampil membela Westerlo melawan Standard League di Liga Belgia. Tentu saja pincangnya skuad Australia benar-benar harus bisa dimanfaatkan betul oleh Indonesia. Terlebih selain Ragnar dan Justin yang absen lantaran akumulasi kartu, semua pemain dikabarkan dalam kondisi siap tempur, termasuk nantinya Ole Rummenigge, sang penyerang anyar yang kemarin baru aja menjalani sumpah WNI. Ya, bagi Australia sendiri jelas ini adalah tamparan nyata. Apalagi semua tahu kalau performa The Socceroos sepanjang round 3 ini sangat tidak konsisten. Ya, berkaca dari sikon yang ada, sekali lagi, ini adalah hal yang harusnya bisa menguntungkan Indonesia. Dan rasa optimisme itu sejatinya kian bertambah manakala beberapa pemain timnas Indonesia sedang on form di klub masing-masing. CSS yang kian matang di Serie A, Kevin Dix yang sedang dalam kepercayaan diri usai transfernya ke Bundesliga clear, lalu Messilkers yang udah balik dari cedera, Mariano, Kelvin, Tom yang makin paten di Eredivisie, serta pastinya Ole Rummenigge yang udah merasa nggak sabar ingin main untuk timnas Indonesia. Atas dasar itulah harusnya kita wajib percaya diri untuk bisa ambil 3 poin di kandang Australia dan 3 poin dari Bahrain di GBK dengan catatan kalau mereka berani datang. Dan untuk mencapai target yang ada, jelas PSSI nggak bisa cuma sekedar hahaha terus ngayal. Dimana PSSI diketahui akan mengambil langkah cepat serta menyiapkan plan kejutan bagi lawan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini ada kaitannya sama proses naturalisasi setelah Ole? Karena semua tahu kalau masih ada nama seperti Jairo, Mauro, ataupun Emil yang dalam waktu dekat ini akan diproses. Asli deh, kalau sampai beneran itu terjadi, walah harusnya nggak ada alasan lagi buat kita nggak optimis, kan gitu. Benar. Di sisi lain ada CSS yang kembali menekankan betapa pentingnya persatuan. Yang mimpi ke Piala Dunia bagi negara seperti Indonesia memang sebelumnya terasa nggak mungkin. Akan tetapi, siapa yang menyangka jika kita ibaratnya udah tinggal maknyuk terus ke sana. Dan seperti apa yang pernah dikatakan oleh Jay dalam podcast The Highway, kalau Indonesia udah ditakdirkan untuk lolos ke Piala Dunia, maka mau seberat apapun rintangannya pasti itu akan terjadi. Betul. I think to be honest, I had the feeling also before, like I don't want to jinx it and stuff, but I was thinking like, why not? I'm a strong believer, like if it's supposed to happen, it's supposed to happen, you know. Everybody's really working hard for it. This is again. Oh, itu keyakinan, pokoknya buat sekarang ini Indonesia sedang dalam momentum bagus. Ya ibaratnya angin sedang kesinilah. Jangan hanya karena mereka si paling berkepentingan membuat mimpi itu musnah tak bersisa. Dan mudah-mudahan setelah Ole Rummenigge, tim Gepens dan Dion Marks akan ada pemain-pemain baru yang segera dinaturalisasi. Karena jujur aja, kita masih sangat butuh untuk kedalaman skuad yang lebih balance. Kalaupun sulit, mungkin bisa tipis-tipis pantau pemain dari U20 atau Liga 1 yang benar-benar potensial. Siapa tahu kalau mereka berkembang, bisa aja jadi opsi tersendiri kan bagi Coach Patrick. Minimal ikut latihan atau jadi pelapis dulu nggak apa-apa lah kan gitu. Iya. Dan jika berkaca dari tim Piala AFF kemarin yang tampil pakai U22, pemain seperti Kadek Arel, Donitri, Ahmad Maulana, hingga Victor Detan adalah yang paling terlihat sangat menjanjikan. Intinya beri mereka kesempatan dulu. Dan moga-moga aja mimpi kita ke Piala Dunia gak dibuat rumit oleh orang-orang kita sendiri yang cuma cari panggung buat naikin namanya serta ngenyangin perutnya. So tetap semangat semuanya, percayalah semua bisa terwujud asalkan dengan doa, usaha, dan kerja keras. Oke, kita Garuda.
Oke guys, kalau sudah pemain sendiri yang punya keyakinan yang tinggi, kayak Jas ini, Bang J, dia bermain di lini center back, di lini pertahanan, mengawal center back itu dengan keyakinannya tadi. Dia mengatakan bahwa Indonesia ini sebenarnya bisa melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Dan dengan materi yang ada, dengan kedatangan oleh Romeni, dan juga dengan selepas ini mungkin kedatangan Jairo Redewel, Mauro Gestra, Emil Audiro, Ian Matsin, Miliano Jona, dan siapa-siapalah guys. Yang penting ada tambahan lah untuk lini serang itu kan. Sebab itu yang dibutuhkan sangat oleh timnas Indonesia ini. Jadi kita doakan semoga apa yang ingin dilakukan oleh Bapak Erick Thohir dengan kejutan-kejutan yang ada dalam masa tinggal 40 hari lagi ini guys, sebelum laga Indonesia melawan Australia. Insya Allah kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Saat inilah sebenarnya kita perlu bersatu. Dia tidak kira lah dia di Indonesia kah, di Malaysia kah, di Thailand kah, di Vietnam kah, di Singapura kah. Karena ini ASEAN guys. Indonesia ini merupakan satu-satunya negara mewakili ASEAN ini yang perlu kita dukung sepenuhnya. Ini bukan bicara soal kenegaraan, bangsa, siapa, dan bagaimana. Ini ASEAN. Kita bicara terkait dengan ASEAN. Kita akan dukung sepenuhnya walau di mana kita berada. Yang pentingnya dengan dukungan ini mudah-mudahan insya Allah akan diberkati segala kebersatuan ini di ASEAN ini. Jadi kita doakan semoga apa yang dirancang oleh Bapak Erick Thohir dan juga kepelatihan dan juga ke semua pemain ini akan segera kebugarannya, staminanya, mentalnya, emosinya itu terjaga ketika melawan Australia. Australia cedera 2 pemain, absent, tidak dapat bermain. Jadi itulah peluang timnas Indonesia untuk mencuri poin. Jadi kita doakan yang terbaik guys. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri. Kalian bisa komentar di ruang kolom di bawah guys. Oke, sampai kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.